Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak 12 Masaran. Hari ini Bapak baru ketemu sama kamu lagi nih. Oleh karena itu saya pesan sama kamu, udahlah ya, kuatkan pendirian kamu agar semangat untuk belajar kamu benar-benar dapat dikendalikan oleh hawa nafsu yang ada pada diri kamu. Ya. Sebab kalau bagaimanapun juga ilmu pengetahuan yang kamu ambil sekarang ini penting untuk kamu. Ya. Sebab setelah ini kan kamu lulus SMK. Setelah lulus SMK, kamu akan kerja. Orang nggak mungkin bisa kerja tanpa ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang kamu ambil dari sekolah, dari mengikuti pendidikan, baru kamu bisa bekerja. Jadi, untuk bisa bekerja, ambil dulu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kamu ambil dari belajar. Sekarang ini kebenaran belajarnya di rumah, nggak di sekolah. Sebenarnya sama aja sih, belajar di rumah, belajar di sekolah sama aja. Akan tetapi, yang saya pesan sama kamu adalah benar-benar belajar. Bukan hanya sekedar hanya keinginan belajar doang, nggak ada. Hanya keinginan belajar doang. Sebab kalau hanya keinginan belajar doang, nggak serius, apa artinya? Ya, jadi keinginan belajar dengan keseriusan yang ada pada diri kamu. Ya, dengan demikian, apa yang kamu hadapi, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ikutin, akan kamu cerna. Nah, sekarang untuk materi sekarang saya diminta untuk memberikan materi administrasi transaksi. Jadi kelanjutan dari kelas 11 kemarin. Jadi administrasi transaksi yang ke-11 kemarin sudah selesai. Kita menginjak ke administrasi transaksi kelas 12. Pada awal pertemuan ini administrasi transaksi ini melihat adalah mesin pembayaran dan alat hitung. Sebenarnya mesin pembayaran pernah kamu hadapin, pernah kamu kerjain, pernah kamu lakukan praktek, yaitu cash register. Nah, cash register itu merupakan mesin pembayaran. Yang jelas kamu pernah, kalau memang kamu ke supermarket, apakah itu Indomaret, Alfamart, atau Transmart, atau juga Carrefour, akan kamu ketemu ini cash register. Cash register itu merupakan mesin pembayaran. Nah, untuk alat hitung biasanya adalah kalkulator. Ya, kalkulator itu merupakan alat hitung. Ya, yang jelas kamu kenallah alat itu dan kamu kenallah kalkulator itu. Nah, jadi kalkulator itu jangan kamu, tapi di itu juga ada hal itu. Di HP kamu kan ada hal itu, yang semacam kalkulator itu ada. Ya, nah jadi mesin pembayaran dan alat hitung ini itu yang pernah kamu hadapi di kelas 11 kemarin itu ya, cash register. Nah, ini transaksi. Nah, dalam hal ini kenapa mesin pembayaran itu dipakai? Nah, itu untuk keperluan transaksi penjualan atau transaksi bisnis. Ya. Transaksi bisnis ini dengan menggunakan alat mesin pembayaran. Kenapa harus digunakan mesin pembayaran? Supaya lebih ringan, lebih mudah, dan lebih cepat. Serta datanya akurat. Datanya nggak mungkin melenceng, nggak mungkin terkorupsi. Ya, jadi nggak mungkin terkorupsi dengan alat mesin ini. Karena apabila kita ngejit satu barang gitu kan, dengan harga yang berapa, terus jumlahnya berapa, akan muncul jumlahnya. Jumlah dari pembelian kamu. Jadi itu nggak bisa dibohongin dan nggak bisa ditambah-tambah. Nah, si pihak kasir juga nggak bakal mungkin bisa nambah-nambah dan dia nggak bisa korupsi. Karena mesin pembayaran ini itu termasuk merupakan alat cek ya, alat cek untuk para manajer atau pemilik toko. Sebab biasanya
kalau memang kamu lihat di Carrefour atau di Indomaret atau di Alfamart, itu kan ada orang itu menggunakan cash register. Cash register itu digunakan untuk menghitung barang, untuk membeli pembelian, ya. Jadi misalnya konsumen membeli barang apa nih, biskuit. Nah, berapa banyak? Misalnya 10. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, kan lama ini. 10 kali jumlah harganya berapa. Tapi kalau dengan cash register, kita tinggal mencet doang. Jumlah 10 kali langsung ke cash register, klik, muncul harganya. Ya. Terus itu yang jelas itu otentik itu. Itu nggak bisa ditambah-tambah dan nilainya pas gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu mesin pembayaran ini sangatlah berguna untuk proses penjualan atau transaksi penjualan. Penjualan bisnis, transaksi bisnis, transaksi bisnis itu kan adalah di mana terjadinya kegiatan jual beli suatu barang antara pembeli dan penjual bertemu langsung di suatu kegiatan yang disebut bisnis, ya. Peralatan penjualan dibagi menjadi dua, yaitu peralatan berupa pelengkapan dokumen. Nah, jadi dokumen ini yang dimaksud dengan dokumen dalam peralatan pembayaran, dalam peralatan penjualan. Dalam peralatan penjualan yaitu nota. Nota itu merupakan alat, ya, alat pembayaran yang berupa dalam bisnis transaksi. Ya, sebab nota itu kan tertulis ya, dalam nota itu tertulis berapa sih berapa belinya, misalnya 2, ya. Terus barangnya apa, misalnya bolpen, harga satuannya berapa, misalnya 1.000, maka jumlah totalnya 2.000. Nah, di nota itu tertulis lengkap, jadi jumlah barangnya, nama barangnya, harga satuannya, dan totalnya berapa. Kalau belinya banyak, maka dengan demikian totalnya juga akan banyak di dalam nota itu. Dan catatannya juga banyak dalam nota itu. Ya. Nah, ini penting untuk kamu nih, dokumen ini. Dokumen pembayaran ini penting untuk kamu sebagai bukti bahwa kamu sudah melakukan transaksi bisnis. Ya, bukti bahwa kamu sudah membeli satu barang. Ya. Misalnya kamu disuruh oleh orang tua, nih kamu tolong beliin bapak ini nih tolong beliin bapak buku, ya, 5 buku ya, untuk keperluan di rumah nih. Nah, maka kamu beli ke toko buku, beli buku berapa? 5. Setelah kamu beli buku, kamu bayar. Setelah kamu bayar, kamu minta notanya, nota kontannya. Jangan kamu bayar, kamu ambil bukunya langsung pulang. Kamu harus minta nota pembayaran. Sebab nota pembayaran ini adalah merupakan alat bukti dari suatu kita membeli barang sebagai transaksi pembayaran. Ya, sebagai transaksi bisnis. Apabila kamu nggak terima nota, ya, hanya terima bukunya doang dengan membayar uangnya, itu sebenarnya kamu nggak punya bukti pembayaran. Di saat kamu pulang ke rumah, ditanya sama bapak, mana bonnya, gitu kan? Harga bukunya berapa satunya? Ya, kalau memang kamu nggak punya bukti pembayaran, ya semacam nota, nah, kamu nggak bakal tahu berapa harga satuannya. Tapi dengan nota yang kamu terima dari toko ini, itu kamu bisa itu sebagai alat bukti kepada orang tua bahwa kamu sudah membeli buku dengan harga satuannya sebesar segini. Kan, senilai misalnya 2.000, senilai 5.000, nah gitu. Jadi kita nggak bisa berbohong dengan orang tua. Jadi dengan nota kontan ini kita belajar jujur dari transaksi penjualan, ya. Jadi nota ini penting untuk kamu ya. Selain nota ada juga faktur. Nah, faktur sama. Ya, faktur ini juga merupakan merupakan bukti pembayaran, ya. Begitu pula bond juga sebagai bukti pembayaran. Ya, jadi faktur,
Bon, bukti pembayaran. Nah, di sekolah juga ada bukti pembayaran, yaitu kartu bayaran. Kartu bayaran itu merupakan bukti pembayaran. Jadi jangan kamu kalau memang bayar SPP gitu kan, tanpa ada bukti pembayaran, misalnya kartu bayaran. Kartu bayaran itu tercatat di TU, kamu bayar bulan apa? Misalnya bayar bulan Juli. Tanggalnya tanggal berapa gitu kan? Terus bayarnya berapa? Itu tercatat dalam buku SPP. Itu bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini adalah sebagai bukti bahwa kamu sudah bayar. Sebab kalau memang kamu nggak ada tuh bukti pembayaran, ya nanti suatu ketika ditanya mana buktinya kamu bayar, ya kagak ada, orang kamu nggak terima, nggak berikan buku SPP-nya, bukti pembayarannya. Jadi, nah begitu pula di saat kamu kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan apabila kamu disuruh membeli barang, kamu harus punya bukti pembayaran, faktur paling tidak, ya. Misalnya kamu disuruh beli alat listrik, misalnya lampu, ya lampu. Ini tolong beliin saya ini lampu nih, depan. Kamu ke toko lampu, beli lampunya lampu apa? LED. Terus jumlahnya berapa? Misalnya 2. Berapa watt? Misalnya 50 watt, ya untuk keperluan perusahaan. Nah, kamu datang ke toko lampu, beli toko lampu LED 50 watt, harga berapa? Nah, selain kamu terima lampu, kamu harus terima bon, terima faktur sebagai alat bukti pembayaran. Nah, di saat kamu pulang ke perusahaan, nih Pak, saya udah beli lampunya. Mana fakturnya? Mana bonnya? Buktikan nih Pak fakturnya. Nih Pak, alat buktinya. Jadi perusahaan percaya bahwa kamu sudah membeli barang itu dengan benar, ya, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurangin. Tapi memang kalau di bon atau di faktur, ada memang yang suka jahil, suka main apa? Main harga. Main harga itu biasa tukang kuli-kuli tuh, kuli bangunan, ya, minta cari lebih barang, ya, harganya 1.000 suruh naikin 1.500, harganya 5.000 suruh naikin 5.500, jadi 500 kelebihan dia, ya, biasa begitu, ya. Nah, ada yang memang nggak bisa ditambah-tambah, yaitu cash register, ya. Cash register, memang bukti cash register itu bukan berupa nota, bukan berupa bon, bukan berupa faktur, tapi berupa struk. Nah, struk itu bukti pembayaran. Jadi apabila kamu beli barang di Indomart atau di Alfamart atau di Carrefour atau di Hypermart dan sebagainya, apabila kamu membeli barang, minta struknya. Struk itu merupakan alat pembayaran, ya, yang memang sebagai bukti bahwa kamu telah melakukan transaksi penjualan. Sebab dengan transaksi penjualan yang kamu ada buktinya ini, orang akan percaya bahwa kamu memang membeli barang itu secara jujur, ya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Tapi memang kalau di Carrefour atau di Domat, yang jelas ada struk yang memang tidak bisa ditambah. Tapi kalau faktur, kalau nota itu kadang-kadang ada yang jahil bisa ditambah. Harganya di mark up atau ditambahkan. Ya. Tapi kalau di cash register tidak. Nah, selain ada cash register ada juga apa ya? Pos. Pos juga lebih mudah karena tinggal klik doang, tinggal sentuh doang layar. Kalau sentuh layar akan muncul ya barangnya, harga barangnya dan sebagainya. Ya, tapi kalau cash register harus dipijit di depan tombol-tombol yang ada di cash register. Ya. Fungsi peralatan. Fungsi peralatan adalah untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Sebab dengan cash register, jadi semua berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan dan cepat. Ya. Nah, jadi contohnya deh sekarang ini. Dulu orang kalau memang kita masuk jalan tol, itu kan bayarnya pakai uang dan diterima oleh kasir. Itu lama, ngantri dulu. Kalau sekarang nggak perlu ngantri lagi, tinggal tempelin aja tuh kartu tuh kan. Kartu
kartu tol, harganya akan muncul sendiri, ya. Maka cepat datang. Maka sekarang ini nggak lagi banyak antrian panjang di tol. Nah, begitu pula di toko-toko, misalnya Hypermart, terus Giant, atau juga di hari-hari, atau juga di Indomaret. Jadi sekarang ini itu lebih mempercepat dan lebih memperingan. Begitu pula dengan lebih efisien, ya, menggunakan waktu. Jadi nggak banyak waktu yang terbuang karena dengan itu cepat dikerja apa di prosesnya, ya, diproses cepat, jadi nggak perlu ngantri lama. Nah, begitu pula minimalkan kesalahan. Nah, ya, jadi dengan mesin hitung, dengan mesin pembayaran itu nggak mungkin ada kesalahan, karena memang kecuali memang salah mijit. Kalau salah mijit bisa ada kesalahan, itu pun bisa ditolerir, ya, bisa dikurangi nanti berapa kausan, bisa ketahuan. Jadi semuanya itu bisa kelihatan di dalam struk itu, ya. Nah, begitu pula data yang diperoleh lebih akurat, karena memang nggak bisa ditambah, bisa dikurang, jadi lebih akurat. Terus sebagai alat kontrol. Nah, kenapa dikatakan sebagai alat kontrol, alat pengawasan? Biasanya cash register ini itu sebagai dikontrol setelah nanti selesai transaksi penjualan, selesai kegiatan penjualan. Misalnya di malam hari saat toko mau tutup. Nah, itu si pihak manajer itu akan ngontrol berapa sih pendapatan dalam hari ini. Ya, itu bisa kelihatan. Karena dalam cash register itu ada dua struk. Struk yang satu dipegang oleh konsumen, struk yang lain tersimpan di dalam cash register itu sendiri. Nah, nanti pada waktu akhir penjualan, nah, struk ini bisa dibuka, ya, dibuka di JIT gitu kan. Berapa nih jumlah keseluruhan penjualan pada hari ini? Misalnya jumlahnya misal 1 miliar gitu kan. Akan kelihatan 1 miliar itu yang dijual apa aja. Itu juga akan kelihatan barang-barang yang terjual hari itu dengan harga yang tertera di situ berapa. Jadi semuanya itu akan kelihatan. Ini juga bisa sebagai alat kontrol seorang manajer dan pemilik toko. Pemilik toko bisa melihat bener nggak nih barang-barang yang dijual, ya, barang yang jualnya apa aja gitu kan. Jadi si pihak pemilik toko, si pihak manajer itu bisa tahu persis apa kejadian transaksi hari ini yang dilakukan oleh perusahaan, ya, sebagai alat layanan yang menyenangkan konsumen. Ya, karena memang kita ngelihatnya enak gitu kan, kayak konsumen tuh ngelihatnya enak, cepat banget gitu kan, apalagi dengan pakai laser gitu kan, jadi lebih cepat gitu kan, tempelin langsung muncul, jadi cepat, nggak usah nunggu lama-lama. Nah, jadi si pihak konsumen juga nyaman, kesehatan konsumen seneng, pihak konsumen juga terasa terhibur melihat cash register kok gitu banget ya. Sekarang modelnya sudah canggih banget gitu, orang nggak perlu harus ngitung-ngitung pakai kalkulator, nggak harus ngitung-ngitung pakai alat tulis dan sebagainya. Dengan muncul sendiri depan, tanpa ada mengurangi, tanpa ada menambahkan. Ya, selanjutnya macam-macam instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran ini terdiri dari dua, yaitu tunai dan non tunai. Kalau tunai biasanya dengan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, ya. Jadi uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam itu uang tunai, ya. Jadi kalau bayar tunai ya harus pakai itu. Nah, kalau non tunai pakai apa? Ya bisa pakai cek, pakai giro biliet. Kalau cek itu kan kita terima cek, tapi ceknya juga langsung diuangkan. Tapi kalau beliau giret, tunggu tanggal jatuh tempo. Jatuh temponya kapan nih baru bisa dicairkan. Kalau cek, kalau sudah kita pegang, kita langsung bisa cairkan. Tapi kalau memang biliet giro, nggak bisa kita langsung cairkan. Mereka tunggu tanggal jatuh temponya dulu, ya. Nah, itu memang biasanya kalau kalau menggunakan cek ini biasanya menggunakan atau membeli barang dengan
dengan banyak gitu kan. Misalnya perusahaan dengan perusahaan membeli barang gitu kan. Nah, begitu pula dengan bilet giro. Bilet giro juga begitu ya, antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi dia bayar dengan bilet giro, nggak dengan tunai. Kalau dengan tunai hebat banget barang apa si perusahaan itu bayar dengan tunai. Ya, biasanya kalau misalnya Hypermart beli barang produsennya apa nih? Indofood gitu kan. Nah, bayarnya nggak langsung tunai ke Indofood. Sebab kayak Hypermart atau Indomaret tuh barang itu banyak. Sekali beli juga nggak sedikit gitu kan. Itu nggak beli tunai. Kalau beli tunai hebat banget Carrefour, hebat banget Indomaret bisa langsung beli tunai. Barangnya belum barang belum laku udah dibayar tunai. Biasanya kalau barang perusahaan-perusahaan seperti ini dia nggak mau bayar tunai. Biasanya bayarnya dengan bilet giro. Ya, dengan bilet giro gitu kan bisa mundur. Kalau memang dananya ada, silakan diambil pas tanggal jatuh temponya. Tapi kalau dananya nggak ada, kadang suka ditelepon. Tolong dong jangan dicairkan tanggal segitu. Dimundurin aja tanggal berapa gitu, Pak. Karena dananya belum ada. Sebab kalau dia ngambil bilet giro pas ngambil di bank dananya nggak ada, wah kena blacklist itu, Pak. Dari bank. Gimana nggak punya uang suruh bayar orang. Jadi hal seperti ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau bayar tunai itu dengan uang kartal yaitu uang logam dan uang kertas. Kalau non tunai yaitu dengan alat pembayaran dengan cek, dengan bilet giro, dengan wesel dan sebagainya. Ya, jadi bukan uang tunai bukan. Jadi ada alatnya ya yaitu cek. Cek itu merupakan uang pembayar merupakan alat pembayaran. Begitu pula bilet giro itu juga alat pembayaran. Ya. Jadi nggak usah takut kalau menerima cek kok cek mana bisa diuangin bisa. Ya. Jadi kalau mendagang jangan terlalu kaku gitu kan. Jadi kalau mengkira tapi memang kita harus percayalah kalau cek itu cek benar, bukan cek bohong-bohongan. Ya. Jadi nah, selanjutnya macam-macam tata cara pembayaran. Nah, biasanya cara pembayaran itu ada pembelian tunai, pembelian kredit, begitulah penjualan tunai, penjualan kredit. Ya, itu doang. Ya. Jadi kalau ada pembelian ya pembelian tunai. Kalau enggak pembelian kredit. Nah, pembelian kredit yaitu biasanya barang-barang yang biasa kita beli secara kredit, misalnya kredit motor. Kredit motor kan beli kredit, ya. Tapi kalau barang-barang tunai itu biasanya barang-barang kecil kayak di Indomaret kita beli Indomie gitu kan, kita beli biskuit. Nah, itu tunai. Nggak bisa kita beli di Indomaret itu beli biskuit dengan kredit, ya. Nah, jadi pakai tunai. Lagi malu beli Indomie 5 pakainya kredit. Ya, jangan. Ya beli Indomie 5 pakai uang tunai aja, dia nggak malu. Walaupun nanti kembaliannya recehan, ratusan sama 200-an, nggak jadi masalah. Ya, jadi macam-macam transaksi itu, macam-macam cara pembayaran itu cara pembayaran dengan pembelian tunai dan pembelian kredit. Begitu adalah dengan penjualan tunai dan penjualan kredit. Berikutnya jenis-jenis alat pembayaran transaksi. Uang kartal. Oh ya. Pembayaran dengan menggunakan uang kartal, terus pembayaran dengan menggunakan uang giral, terus pembayaran dengan instrumen pembayaran khusus, misalnya dengan kartu kredit, dengan kartu debit, dengan kartu beban atau voucher pembayaran. Nah, voucher juga bisa untuk pembayaran. Ya. Jadi kalau voucher itu kita berbentuk kalau kartu kredit ya berbentuk kartu yang kita bisa bayar di saat kita membeli barang. Begitu pula kartu debit atau debit itu juga kita berupa kartu yang kita bisa gunakan untuk membayar transaksi pembayaran. Ya. Nah, kalau voucher berupa kertas ya, kertas yang kita dapat dari suatu perusahaan untuk membeli barang. Ya. Jadi voucher itu ada harganya. Voucher nilai 200, nilai 100, nilai 200, nilai 50 dan sebagainya. Itu lembaran kertas yang memang
resmi dari perusahaan mengeluarkan untuk diberikan kepada perusahaan atau kepada seorang yang berkepentingan dan sebagainya. Ya, jadi untuk sementara transaksi pembeli administrasi transaksi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau memang ada kesulitan, kalau ada ingin ditanyakan, tanyakan saja langsung kepada saya melalui WA juga boleh. Nanti saya akan balas gitu kan, dengan akan jawab dengan pas, insya Allah bisa saya jawab dengan baik. Ya, dari saya hari ini terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan tambah untuk kamu. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.